Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Winika Sitepu. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas kembali tentang manajemen pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winika Atalia Sitepu dengan NPM A1Z022047, Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari kelas 2A. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas tentang inti dari video tersebut. Yang akan kita bahas adalah tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Nah, topik-topik dalam pembahasan kali ini, yang pertama, konsep dasar kepala sekolah, 2. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah, 3. Ciri-ciri kepala sekolah efektif, 4. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, 5. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan 6. Peran kepala sekolah. A. Konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Tugas kepala sekolah menurut Syafarudin adalah mempengaruhi, membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, dan orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disimpulkan, dapat dikatakan kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah adalah 1. Kepribadian yang kuat, 2. Memahami tujuan pendidikan yang baik, 3. Memahami pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait, 4. Memiliki keterampilan yang profesional. B. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau sering disebut D4. Kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raud Hataful Athaf, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang terakhir adalah memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan bagi non-PNS, disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. C. Ciri-ciri kepala sekolah efektif. Sergiovanni dan kawan-kawan pada tahun 1945 mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan mendengarkan. 4. Senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. 5. Toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. D. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto pada tahun 1947, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Menurut Dirawan pada tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang, yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dan tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. E. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner pada tahun 1976 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara
realistik, dan konseptual. 5. Sebagai juru penengah. 6. Adalah seorang politis. 7. Adalah seorang diploma. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang sulit. F. Peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan, supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wiraswastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. 2. Peran manajerial kepala sekolah. Dan 3. Peran kurikulum pengajar kepala sekolah. Nah, teman-teman, pembahasan kita pada hari ini sudah selesai. Nah, jika ada teman-teman yang ingin menanyakan atau mengkritik tentang materi yang saya bawakan tersebut, silahkan mencantumkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video tersebut. Terima kasih. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that damn. Bitches on my line, and you know they come scrap.